Oke. Cek cek. 1212 tes tes. 1212 tes. Pack 1212 tes 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 1212. 12 mulu. Here we go. What's up guys? Mas Kalem is back in the house yo. Balik lagi sama gue di Mas Kalem Vlogs. Kalem orangnya liar pikirannya. Oke, sekarang gue lagi di Solo. Gue mau San Moritz. Gue diajak sama Bro Mukni. Oke. Gue mau ke midpoint dulu di pom bensin Manahan. Katanya di situ midpointnya. Oke. Gue mau ke sana dulu. Oke guys, what's up? Oke, kali ini gue nggak sendiri lagi ridingnya, banyak temen. Terus banyak temen gue lagi. Oh shit, banyak temen sekitar berapa ini, 10 lebih lah, kalau 10 motor lebih. Gue pertama diajak Bro Mukni, itu orangnya. Yohoi, gue di sini sebenarnya mau bahas soal knalpot. Tentunya di sini yang gue maksud adalah knalpot aftermarket atau knalpot racing lah ya, biasa disebut gitu ya. Nah, kenapa gue bahas? Karena beberapa waktu lalu heboh pemberitaan soal anggota kepolisian, anggota satuan kepolisian, terutama di polisi lalu lintasnya, kedapatan menggunakan knalpot racing di sepeda motornya. Nah, uniknya biasanya kan warga sipil ya yang ditilang polisi. Nah, kali ini polisi yang ditilang oleh warga sipil, bukan ditilang sih sebenarnya, ya kayak diisengin gitu loh. Gue pertama tahu pemberitaannya itu lewat blog Bonsai Biker. Ntar gue kasih linknya. Nah, di situ dicantumin video juga, video soal polisi yang pakai knalpot racing itu. Dalam video tersebut, warga sipil tersebut tiba-tiba nyamperin polisi yang bersangkutan, yang dia lagi jaga gitu, disamperin kan. Nah, datang tuh langsung nunjuk knalpotnya sambil ngata-ngatain gitu ya, kayak gini misalnya, apa, ngata-ngatain, wah pak, knalpotnya bagus ya, knalpotnya keren, sip ini knalpot war kan pak, sip ini motor bapak kan. Nah, dia pokoknya nerotos gitu aja. Tapi si polisinya, si pak polnya ya, si
polisinya kayak bingung mau jawab apaan, dia kayak menghindar gitu. Ini gue tampilin cuplikan videonya. Set. Knalpotnya bagus, Pak. Oh iya, punya bapak toh. Oh, ya? Punya bapak toh? Oh iya, punya bapak saya sering lihat. Saya habis ditilang pakai knalpot war sama. Bapak siapa namanya? Apa? Namanya siapa? Bapak namanya siapa? Kelihatan jelas banget kan kalau si polisi itu justru kayak kebingungan mau jawab apaan. Dia bingung, kayak menghindar terutama menghindar dari sorotan kamera si warga sipil tersebut. Dan di sini kalau kita lihat nih ya, lokasinya itu bener banget di Magelang, sesuai dari plat nomor yang di-record oleh warga sipil tersebut. Tapi kepolisian Magelang sendiri untuk menanggapi video tersebut, kemudian mereka membuat semacam video klarifikasi dari Kapolresnya langsung malah. Di situ juga ada dari pihak Disub, Dinas Perhubungan. Di dalam video klarifikasi tersebut, ini nih video klarifikasinya justru menuai kontroversi. Kenapa? Kalian lihat sendiri ya cuplikannya ini. Set. Hasil analisis kita untuk CO-nya 1,45, sedangkan batasan di aturan undang-undang untuk motor sepeda motor berkelakar di bawah 2010 5,5, jadi ini jauh sekali, masih bagus. 1,5 ambang batasnya 5,5. Ini 145 ambang batasnya 5,5. Melaporkan kembali masih di Kemudian untuk hasilnya 49 ppm, sangat bagus karena ambang batasnya masih 2.400. Izin laporan kita. baik. Saya boleh pegang hasil. Didapat kendaraan ini semuanya normal, baik kelengkapan. Nah, kalau normal berarti tidak ada kesalahan, baik kelengkapan maupun dari kebisingan yang diambil dari rekan kita dari Disub. Ambang batas emisi ini juga sangat normal. Nah, gimana setelah kalian lihat? Rada-rada bingung kan? Kalau biasanya ya knalpot aftermarket atau knalpot racing itu yang jadi permasalahan di Indonesia itu karena apa? Suaranya ya, karena mungkin kebisingannya. Nah, di dalam video klarifikasi yang diunggah ke YouTube oleh salah satu channel, di situ tampak yang dilakukan bukan uji untuk mengetahui ambang batas suatu kebisingan knalpot motor, tapi justru kayak cuma uji emisi gitu. Nah, bingungnya ya di situ, yang jadi kontroversi ya di situ. Kok biasanya yang jadi permasalahan adalah ambang batas kebisingan suara knalpot. Nah, di situ kok justru malah video kayak uji emisi tersebut. Di pihak Disubnya juga bilang ini kadar CO-nya masih aman, Nah, Kapolresnya sendiri juga mengatakan bahwa knalpot yang dipasang di motor anggotanya tersebut tergolong sangat aman, masih sangat aman. Nah, yang tergolong aman itu emang kadar karbonnya, kadar CO-nya. Nah, orang-orang awam sih ngiranya oh itu masih aman, tapi bagi orang yang tahu apa itu CO, apa itu karbon, itu pasti nyebutnya adalah uji emisi, bukan uji ambang batas kebisingan motor. Terkait knalpot racing tersebut, gue soroti di sini ada dua dasar hukum sih yang gue soroti, dua dasar hukum. Nah, dua dasar hukum tersebut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009.
Nah, di situ dijelaskan bahwa ada penggolongan terkait knalpot, terkait suara ambang batas kebisingan knalpot yang disarankan. Di situ untuk mesin 80 cc sendiri, untuk mesin 80 cc ambang batas kebisingannya maksimal adalah 77 desibel. Kemudian untuk mesin yang 80 cc sampai 175 cc ambang batas kebisingannya ada 80 desibel. Kemudian kategori yang ketiga adalah mesin 175 cc ke atas. Nah, 175 cc ke atas ini ambang batas kebisingannya adalah sebesar 83 desibel. Dengan begitu berarti untuk motor yang menggunakan knalpot racing seharusnya nggak perlu takut lagi ditilang kalau berkeliaran di jalanan gitu, selama masih dalam ambang batas kebisingan yang wajar tersebut, di dalam kategori tersebut, sesuai kubikasi mesinnya. Pada prakteknya nggak demikian cuy, nggak demikian guys. Polisi ya, terutama di Indonesia ini kayak pukul rata gitulah, kayak pukul rata. Kenapa pukul rata? Nah, karena baik lo kan gini ya, sekarang kan banyak tuh knalpot aftermarket, knalpot racing dari pabrikan yang udah ternama, pasti udah nggak diragukan lagi kan kualitas dan standarnya, kecuali kalau knalpot lu KW. Pokoknya knalpot yang udah ada standarnya lah, udah teruji kualitasnya kan biasanya dalam paketnya juga disertai dengan DB killer buat ngeredam suara knalpotnya kan biar nggak bising lagi. Nah, permasalahannya polisi di Indonesia nggak nerima itu cuy. Kebanyakan kalau sepelan apapun knalpot lo, suara knalpot lo, kalau knalpot lo nggak standar dari pabrikannya sono, lo bakal tetap kena tilang, oke? Lo bakal tetap kena tilang. Kalau hukuman pidana sih paling lama katanya sebulan. Terus kalau hukuman dendanya paling banyak Rp250.000. Ini sesuai ya dengan dasar hukum yang kedua yang bertentangan dengan yang pertama tadi. Kalau dari pasal 285 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa orang yang mengemudikan motor yang tidak memenuhi syarat yang udah ditentukan, kalau di sini gue bahas knalpot ya berarti ini knalpot juga termasuk di dalamnya kan. Knalpot juga termasuk bahwa kalau yang nggak sesuai dengan syaratnya ya berarti lo tetap kena hukuman. Oke, kamera gue udah mulai ngembun anjir. Nah, balik lagi soal knalpot. Nah, kalau knalpot lo nggak standar, nggak sesuai dengan pabrikan maksudnya, ya lo harus siap ditilang cuy dengan tadi hukuman tadi. Kalau pidana ya paling lama kurungan 1 bulan. Nah, kalau denda ya Rp250.000. Nah, lo tinggal pilih yang mana kan. Nah, permasalahannya di sini anjing, ini orang ngapain? Nah, permasalahannya di sini adalah di Indonesia polisinya nggak gimana ya, dalam penilangan dan bla 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 lainnya itu nggak pakai alat buat gimana ngukur ambang batas kebisingan knalpot. Ini yang jadi masalah kan. Nah, sekarang gimana pendapat kalian soal masalah knalpot tadi? Kalau gue sebenarnya netral sih ya, cuma nyaranin aja kalau emang aturannya gitu ya disosialisasikan, terutama ya di peraturan ini gini boleh, di yang satunya kok nggak boleh, yang dipakai yang mana. Oke, pendapat kalian gimana ya? Kalau kalian pun punya pendapat sendiri atau ada kesalahan di kata-kata gue, tolong koreksi, diisi aja di kolom komentarnya. Dan sorry kalau kameranya ngembun.
Dan pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Oke? Mas Kalem Vlog here. I'm out. Salam kalem, manja, gemas. Bye.